menyukai Pepsi. Solusi berikutnya adalah untuk soal semacam ini, ya kita menggunakan uji atau langkah-langkah di dalam uji hipotesis itu. Nah, langkah pertama di sini, contoh langkah pertama yang bisa kita pelajari, sebentar diataskan dulu. Tetap yang tadi mana? Nggak kelihatan? Bukan, yang tadi. Naikkan. Yang di atas halaman kedua ya ini. Solusinya ya untuk membuat hipotesis alternatifnya itu Anda boleh menulis seperti ini, yaitu prefer Pepsi lebih besar 0,5. Kenapa 0,5? Karena ada dua pilihan saja ya. Kalau enggak Pepsi ya Coke kan. Berarti peluang keduanya kan sama, setengah-setengah. Nah, setengah itu sebagai patokan akhir, patokan. Kalau 0,51 kan berarti lebih suka Pepsi akhirnya. Tapi kalau 0,5 sama berarti dengan Coke kan gitu. Makanya 0,5 dijadikan sebagai angka patokannya itu. Kalau kurang dari itu berarti ya ternyata lebih kecil dari yang suka Pepsi berdasarkan gitu. Jadi penulisannya hak alternatif prefer Pepsi lebih besar 0,5, atau Anda boleh menulis prefer Pepsi lebih besar dibanding dengan prefer Coke. Jadi seperti itu. P Pepsi lebih besar P Coke. Boleh. Ya. Oke, yang ini semacam itu. Coba berikutnya lagi. Kalau ini ada pertanyaan langsung aja ya. Mungkin bingung, oh kok kenapa saya kira nggak bingung kalau sudah paham dulu ya. Kalau mau tanya silahkan langsung ya. Kalian di mana? Ya kan, Nafi. Jadi gini ya, tadi itu ada Pepsi sama Coke. Kalau misalkan dapat berarti iya benar, tergantung peluang masing-masing. Kan yang menjadi pertanyaan kan gitu. Ya, seperti menjawab sendiri. Itu benar. Nafi kayak gitu. Jadi kalau ada 2, 3 seperti 3 sama dengan Sprite sama dengan sepertiga. Itu sama. Artinya Coke sama Sprite tidak sama 3. Sama dengan ini berarti. B Pepsi tidak sama dengan B Coke, tidak sama dengan apa. Yang penting lengkap lo ya. Ada Pepsi-nya, ada Coke-nya, ada Sprite-nya. Berarti di situ Anda tulis tidak sama dengan semua. Tidak sama dengan. Jadi yang H0-nya itu Anda ganti aja. Yang sama dengan Anda ganti tidak sama dengan. Macam itu. Ya ini sudah menjawab yang Nafi sudah menjawab ini sebenarnya. Soal ini. Jadi ini ada 150 3 barang soal yang ditanyakan ke
masing-masing orang itu dan menjawabnya terdistribusi ke 70 suka 50 Coke 30 Sprite. Pertanyaannya di situ kan, hitung hipotesis, ujilah hipotesis bahwa orang lebih suka tidak ada perubahan, tidak ada beda antar preferensi soft drink itu. Jadi kan kalau driver tidak sama dengan akhirnya. Tantangan yang lain itu sebenarnya sama. Kalau pas kebetulan di warung ada Pepsi, ya sudah minum Pepsi. Karena dia tidak cenderung lebih suka ke soft drink apapun ya. Kalau ada Sprite ya Sprite aja yang dia minum. Kalau mungkin kalau dia haus ya diambil tiga-tiganya. Mungkin, tapi kan pasti dipilih salah satu. Cuman kalau misalnya ditanyakan dari 100 orang itu lebih suka mana? Nah, ini kan ada pembedanya. 70 yang Pepsi, 30 Sprite, 50 Coke. Tapi sebenarnya dari 100 orang itu peluang terhadap pilihan ketiga itu sama. Berarti 150 terdistribusi ke semua soft drink secara merata. Berarti 50 di Pepsi, 50 di Coke, Sprite-nya itu adalah ekspektasinya. Kan rumusnya uji chi-square itu observasi dikurangi ekspektasi kan gitu. O dikurangi E. Realisasi dikurangi ekspektasi atau harapannya. Jadi penulisannya itu. Kemudian berikutnya ya sesuaikan cara langkah-langkah di dalam uji hipotesis itu. Ini hanya contoh bagaimana kita merumuskan rumusan hipotesis alternatifnya. Kemudian bawahnya lagi, di bawahin Mbak. Ini sudah menjawab yang tadi nih ya. Ini tidak perlu. Ini penjelasannya sama saya yang jelasin tadi. Terus yang bawah. Nah ini contoh lagi. Ini sama kayak tadi itu Sprite, Coke sama Pepsi. Ini cuman bedanya ini would rather ya, lebih suka yang mana? Ini sama ya, prefer atau would rather itu sama artinya. Lebih suka. Ini kemungkinan ini kalau ada X-ray, saya tidak tahu apakah ini benar ya. Karena soalnya kan hanya terbatas langsung seperti ini. Di situ tidak ada narasi yang lain ya. Atau ada soal lebih suka yang mana antara flight, invisibility sama X-ray kan gitu. Di situ cuma ada tabelnya. Flight itu ada 18, invisibility 14, X-ray 10. Total itu kan 42 ya. 42. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara ketiga hal itu ya? Apakah lebih suka ke flight, invisibility sama X-ray? Jawabannya sama kayak di Cook tadi. Apa yang 3 untuk pilihan soft drink coba terus ke bawah. Ya ini persis sama caranya ya. Jadi yang pertama kan menentukan hipotesis alternatifnya. Tidak semua preferensi lebih suka yang mana antara ketiga itu tidak ada bedanya. Equal, tidak satupun beda ya, tidak satupun sama, berarti kan beda. Jadi setelah kita melakukan uji alternatif, hipotesis alternatif maksudnya, kemudian berikutnya kita menentukan
ini apa